Jadi, penggunaan kata maaf di sini untuk meminta maaf kepada seseorang atau meminta informasi itu berbeda. Hai semuanya, sudah siap belajar? Oke teman-teman, ketemu lagi dengan aku Lia Afifah di Lia Afifah Class. Pada kali ini kita akan kembali mempelajari materi awal bahasa Inggris. Jika di video sebelumnya kita sudah belajar tentang spelling dan juga informasi tentang betapa pentingnya kita belajar spelling dan juga cara-cara untuk spelling huruf dari satu huruf ke huruf lainnya untuk menjadi sebuah kata. Di video kali ini kita akan memasuki lesson 3. Yakni tentang expression of apology. Oke teman-teman, seperti biasa, yang namanya ekspresi bahasa Inggris itu pasti terdiri dari formal dan juga informal. Expression of apology ini juga terdiri dari dua ekspresi tersebut, ada yang formal dan ada juga yang informal. Di video kali ini kita akan bahas semuanya sekaligus, jadi jangan di skip dan tonton sampai selesai ya. Bagi teman-teman mungkin yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa like dan juga komen supaya dapat membantu mengembangkan channel ini bersama-sama. Oke teman-teman, expression of apology ini atau di bahasa Indonesianya adalah mengucapkan kata maaf. Itu biasanya kita gunakan untuk mengungkapkan permintaan maaf kita terhadap seseorang jika kita melakukan kesalahan atau juga jika kita ingin mengganggu waktu dari orang tersebut. Seperti misalnya bertanya alamat dan lain sebagainya, seperti itu kita biasanya menggunakan kata maaf. Dan begitu ini juga berlaku dalam bahasa Inggris. Oke teman-teman, kita akan bahas yang formal terlebih dahulu. Tetap ingat bahwa formal ini digunakan untuk orang yang lebih tua ataupun stranger, orang asing atau orang yang baru kita temui. Ketika kita baru kenal seseorang atau baru bertemu untuk pertama kali atau kedua kalinya, itu disarankan untuk menggunakan ekspresi-ekspresi yang bersifat formal. Contoh expression of apology yang pertama dan formal adalah I apologize for. I apologize for. Ekspresi yang kedua adalah please accept my apology. Please accept my apology. Selanjutnya adalah please excuse me. Please excuse me. Oke teman-teman, kalimat yang terakhir please excuse me ini biasanya digunakan jika kita ingin menyela antrian misalnya, atau kita sudah sangat terburu-buru ingin pergi ke kamar kecil dan di sana sangat antri, kemudian kita bisa meminta izin atau meminta maaf, please excuse me, let me go first, atau dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Dan ketika ada ekspresi ini atau ada seseorang yang mengungkapkan ekspresi ini terhadap kalian, kalian juga harus meresponnya. Adapun responnya untuk yang formal adalah please don't be sorry. Please don't be sorry. Selanjutnya adalah it doesn't matter. It doesn't matter. Oke teman-teman, sebenarnya banyak sekali ekspresi-ekspresi dari asking for apology ini, tidak hanya 2, 3, 4 atau 5, sebenarnya banyak sekali. Tetapi di sini aku akan bahas yang paling sering digunakan saja. Mungkin teman-teman menemukan ekspresi yang lain seperti itu. Itu bukan berarti tidak boleh digunakan, itu boleh sekali digunakan. Tetapi di video kali ini aku hanya akan membatasi 2 atau 3 ekspresi saja. Oke teman-teman, selanjutnya aku akan kasih contoh. Misalnya kita terlambat datang ke sekolah dan kita ingin meminta maaf kepada guru kita. Dalam bahasa Indonesianya biasanya seperti ini. Selamat pagi Pak, maaf saya datang terlambat hari ini karena saya bla 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 dan lain sebagainya. Ungkapkan alasan kalian kenapa. Dan aku akan kasih contoh dalam bahasa Inggrisnya. Sir, I apologize for coming late this day. Sir, I apologize for coming late this day. Kemudian tentunya gurunya akan merespon hal tersebut. Terserah gurunya sebenarnya mau respon seperti apa. Apakah it's okay ataukah no, this is not okay. Apakah kita harus dapat punishment dan lain sebagainya. Itu sebenarnya hak dari guru tersebut. Cuman hopefully
beliau-beliau ini akan menjawab that's okay atau it doesn't matter. Selanjutnya ekspresi yang informal. Yang informal ini cukup banyak sekali jenisnya, tetapi di sini aku akan memberikan ekspresi ini hanya 2 atau 3 supaya tidak melebar kemana-mana. Oke, ekspresi yang pertama adalah sorry. Sorry. Ekspresi yang kedua adalah I am very sorry. I am very sorry. Kemudian ekspresi yang ketiga adalah I'm so sorry. I'm so sorry. Oke, ketiga ekspresi barusan adalah ekspresi yang informal. Itu bisa kita gunakan kepada teman kita yang akrab ataupun teman sebaya kita. Boleh teman sekelas atau teman di luar sekolah juga bisa, asalkan itu seumuran dengan kita. Dan tidak disarankan untuk mengucapkan hal seperti ini kepada orang yang lebih tua ataupun para stranger. Dan respon dari ekspresi yang informal ini juga ada bermacam-macam. Yang pertama, never mind. Never mind. Selanjutnya, that's alright. That's alright. Selanjutnya, that's okay. That's okay. Kemudian bisa juga menggunakan kata no problem. No problem. Ya teman-teman sekalian juga bisa menggabungkan respon dari ekspresi yang informal ini. Contohnya seperti I'm so sorry for losing your book. It's okay, no problem. Bisa juga seperti itu. Jadi bisa digabungkan, bisa menggunakan no problem saja atau it's okay saja, tetapi bisa juga digabungkan it's okay, no problem. Ya teman-teman, kemudian ada juga expression of apology yang digunakan untuk asking for information atau meminta informasi. Misalnya kita lagi berada di suatu daerah dan bahasa ibunya di sana adalah bahasa Inggris, kita bisa menggunakan kata-kata sorry, excuse me, dan lain sebagainya. Contohnya, excuse me sir, could you tell me where the hospital is? Excuse me sir, could you tell me where the hospital is? Atau bisa juga dengan menggunakan sorry to trouble you, but do you know where the police office is? Atau kita bisa berkomunikasi juga, misalnya kita lagi di dalam mobil dan kita ingin menunjukkan alamat yang kita tuju kepada si sopir taksi itu tadi. Misalnya kita lagi ke benua Amerika nih, di sana kan bahasanya bahasa Inggris. Kita bisa meminta supir taksi untuk mengantar kita ke sebuah alamat itu dengan menggunakan ekspresi excuse me sir, could you take me to this address please? Excuse me sir, could you take me to this address please? Oke teman-teman, itu tadi materi yang sudah kita pelajari pada hari ini di lesson 3. Di next materi kita akan membahas tentang bagaimana cara membaca bahasa Inggris dengan benar. Nah, tentunya hal ini menjadi suatu hal yang sangat penting bagi kalian yang mungkin baru mulai belajar bahasa Inggris. Oke teman-teman, mungkin hanya itu saja, dan jangan lupa terus belajar, because the more you study, the more you get. Dan jangan lupa gunakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. See you on my next video.